Oke, sekarang cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama kan membandingkan PDB Indonesia dengan negara lain. Oke, kita ambil datanya, biar sama semua ya. Kita ambil datanya di data World Bank. Tadi jadi ketiknya itu GDP, Gross Domestic Product. Itu sama aja sama produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Ini dia GDP World Bank. Oke, paling atas diklik GDP Current US Dollar World Bank Open Data. Kita tunggu sebentar ya. Nah, nanti di paling bawah udah muncul nih. Belum. Nah, PDB negara-negara, semua negara ada di sini. Nah, yang kita bandingkan itu Indonesia sama, terserah kamu mau negara mana. Indonesia mana nih? Indonesia. Oke, nah ini dia Indonesia. Nih, berarti kamu ambil catat data ini, oke? Dicatat di buku kamu, ini GDP Indonesia atau pendapatan nasional Indonesia tahun 2019. Nah, Ibu mau bandingin misalnya sama Germany. Oke, berarti Germany yang ini. Oke. Oke, gitu ya. Habis itu udah kayak gitu, kita sekarang masuk ke mengambil data jumlah penduduk. Oke, sekarang yang jumlah penduduk kamu ketik di apa? Di keywordnya itu population total atau bisa population data World Bank. Ini ya, nanti dia muncul, tadi udah muncul sih. Nanti paling muncul di atas ini population total World Bank Open Data. Kita buka. Nah, sama yang tadi dia munculnya di bawah. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini muncul. Muncul ya populationnya sama 2019, jadi negaranya itu sama dan juga tahunnya harus sama. Oke. Karena tadi Ibu ambil Indonesia Germany, jadi sekarang juga sama. Perbandingannya jumlah penduduknya Indonesia dan Jerman. Dia ini, oke, ini Indonesia ya. Ini Indonesia, dicatat ya Indonesia. Nah, sama habis itu ini dia. Oke. Nah, habis itu Ibu ambil lagi yang Germany tadi, Jerman. Negara Jerman ini dia. Oke, setelah itu dicatat lagi. Oke, berarti udah dapat ya dua negara ya. Nah, setelah itu dibuat tabel seperti ini ya. Tabel di mana ada negara, PDB atau GDP sama aja, produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, jumlah penduduk sama pendapatan per kapitanya ada tambahan. Nah, caranya gampang. Kalau di sini Ibu bikinnya kan di Excel nih, gampang. Tinggal sama dengan ini GDP-nya diklik, terus dikasih garis miring, terus jumlah penduduk diklik, dapat kan? Gitu juga sama di sini. Nah, jadi kedua-duanya udah dapat nih. Kamu udah dapat pendapatan per kapita masing-masing negara. Nah, setelah itu bisa dibandingkan. Kalau misalnya nggak bisa, kamu bikinnya di buku. Kalau nggak punya laptop atau malas ngerjain di laptop, boleh pakai kalkulator, gampang, terserah. Oke, setelah pendapatan per kapitanya ketemu, selanjutnya kita tentukan negara mana yang pendapatan per kapitanya lebih besar. Oke, itu mah gampang ya. Kalau Ibu di sini tentunya yang paling besar itu Jerman, negara Jerman. Nah, yang berikutnya adalah setelah itu tentukan penggolongan negaranya. Penggolongan kemakmuran negara berdasarkan pendapatan per kapita yang minggu lalu udah kita pelajarin ya. Apakah dia masuk low income economies atau lower middle income economies atau high income economies gitu. Nah, kalau di sini Indonesia berarti dia masuk mana nih? 4 berapa nih? 4,13 US dollar ya. Berarti dia masuk ke oke. Bentar. Nah, Indonesia masuk ke mana nih? Oke. Oh ya, upper middle ya. Nah, kalau si Jerman masuk mana? Dia masuk, wah tinggi banget dia, masuk high income. Makanya dia negara maju ya gitu. Jadi ada 4 hal yang harus kamu tentukan. Ikutin step-step tadi yang Ibu buat gitu. Gampang kan? Yang susah itu kalau nggak mau belajar. Kalau mau belajar semuanya bisa gampang, oke? Jangan males ya, langsung dikerjakan.